Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Dwi Rusalda, NIM 2004-2066 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Mata kuliah Sistem Administrasi Negara. Dosen pengampu Ibu Yulia Hanwaselina. Sekarang saya akan menjelaskan tentang landasan penyelenggaraan administrasi negara. Yang pertama ada ideal Pancasila, yang kedua konstitusional Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, dan yang ketiga operasional. Ideal Pancasila, landasan ideal bagi penyelenggara administrasi negara Indonesia adalah identik dengan landasan ideal negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila, sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 alinea keempat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Sumber dari segala sumber hukum dan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana, kejiwaan dan watak bangsa negara yang bersangkutan. Karena itu, Pancasila merupakan dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Gambaran tujuan yang akan dicapai merupakan hasil dari perjanjian luhur rakyat Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985, Pancasila merupakan satu-satu asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, sistem administrasi negara yang dikembangkan di Indonesia harus merupakan penjabaran dan pengamalan dari kelima Pancasila secara bulat dan utuh, dan diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan negara di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, landasan konstitusional, yaitu bagi penyelenggaraan administrasi negara adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan perwujudan dari tujuan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 selain merupakan penuangan dari jiwa proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu Pancasila, juga mengandung cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan itu sendiri. Pembukaan Undang-Undang Dasar juga merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia dan sumber cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegaskan oleh bangsa Indonesia, serta sekaligus merupakan dasar dan sumber hukum dari batang tubuhnya. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan yang antara lain menetapkan bentuk dan kedaulatan, kekuasaan, pemerintahan negara, kedudukan, fungsi, lembaga tertinggi negara, serta pemerintahan daerah merupakan dasar bagi penyelenggaraan dan pengembangan sistem administrasi negara Republik Indonesia. Batang tubuh tersebut secara garis besar berisi: pertama, pasal-pasal yang mengatur tentang sistem pemerintahan negara, mulai pasal 1 sampai 25. Yang kedua, pasal-pasal yang mengatur tentang hubungan antara warga negara dengan negara, agama, pertahanan negara, kesejahteraan sosial, dan lain-lain yang disebutkan dalam pasal 26 sampai pasal 37. Yang ketiga, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan 37. Yang ketiga, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Dari keempat pasal dan 2 ayat tersebut, dewasa ini masih berlaku hanya pasal 2 yang berbunyi, yaitu segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru. Menurut Undang-Undang Dasar ini, aturan tambahan yang terdiri dari 2 ayat sudah tidak berlaku sama sekali. Penjelasan Undang-Undang 1945 disusun kemudian dan dimuat bersama dengan pembukaan batang tubuhnya dalam Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 pasal 15 Februari 1946. Terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal-pasal dalam penjelasan umum 1945. Memuat Undang-Undang Dasar sebagian hukum dasar pokok-pokok pikiran dan pembukaan Undang-Undang Pikiran dan pembukaan Undang-Undang Dasar yang menciptakan pokok-pokok pikiran yang mengandung dalam pembukaan pasal-pasal Undang-Undang Dasar bersifat singkat serta sistem pemerintahan negara.
yang semuanya merupakan pijakan dasar bagi landasan sistem administrasi negara secara konstitusional. Yang ketiga, landasan operasional. Landasan operasional sistem administrasi negara adalah GBHN atau garis-garis besar haluan negara, yang merupakan haluan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang dahulunya ditetapkan MPR. Pola umum kepembangunan nasional yaitu merupakan rangkaian program-program pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu yang berlangsung terus-menerus. Rangkaian program-program pembangunan yang terus-menerus tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang dimaksudkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Maksud ditetapkannya GBHN adalah untuk memberikan arah bagi perjuangan negara dan rakyat Indonesia yang sedang membangun agar dapat diwujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 tahun berikutnya dan dalam jangka panjang sehingga secara bertahap dapat terwujud cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia meliputi seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara garis besar dikelompokkan dalam bidang ekonomi, bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan, bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang hukum, bidang politik, aparatur negara, penerangan komunikasi media massa, dan bidang pertahanan keamanan. Sebagaimana disebutkan terdahulu, pembangunan nasional adalah rangkaian program-program pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu yang berlangsung secara terus-menerus. Pelaksanaannya diselenggarakan secara bertahap berdasarkan prioritas sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai pada setiap tahap pembangunan. Keberhasilan pembangunan nasional sebagai wujud pengamalan Pancasila tergantung pada partisipasi seluruh rakyat, sikap mental, tekad, dan semangat ketaatan disiplin para penyelenggara negara serta seluruh rakyat Indonesia. Hasil-hasil yang dicapai pembangunan nasional harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin, kesejahteraan yang berkeadilan sosial, sekaligus akan menegakkan ketahanan nasional dan selanjutnya akan meratakan jalan bagi penerus untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Berbagai landasan sistem administrasi negara sebagaimana dijelaskan terdahulu merupakan pedoman dan dasar dalam penyelenggara administrasi negara Indonesia, terutama dalam rangka perumusan kebijaksanaan penyusunan rencana program-program pembangunan serta dalam pelaksanaan pengendalian pengawasan pelaksanaan sistem administrasi negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.